baga bagaimana, setiap orang itu membayangkan terkait dengan berpikir kritis itu ya caranya macam-macam. Ada yang mungkin berpikir kritis dengan cara, eee, menulis, ada yang berpikir kritis dengan cara berdiskusi, ada yang tidak ada definisi yang khusus. Nah, tapi paling tidak ada 3 indikator di sini yang, menentukan bagaimana orang ini apa, bisa mengembangkan aspek berpikir secara kritis. Pertama, tentunya bersikap skeptis. Jadi seseorang ini tidak mudah percaya pada suatu ide atau pandangan. Orang ini bakal, melakukan evaluasi, bakal melakukan, check and recheck, melakukan check and balance dan sebagainya. Harus, diklarifikasi, harus dianalisis lebih lanjut gitu. Jadi orang ini tidak mudah terpengaruh akan, suatu pandangan, suatu ide. Dia akan selalu bertanya, "Kenapa sih kok ada ide ini? Kenapa kok bukan ide yang lain? Apakah ide ini benar?" Dan sebagainya. Dia akan terus bertanya, dia akan terus, mencari jawaban seperti itu. Yang berikutnya, orang yang berpikir kritis dan kreatif pasti rasional. Mereka akan menggunakan logika, bukan menggunakan, asumsi-asumsi yang tidak wajar, asumsi-asumsi yang tidak logis. Mereka akan memanfaatkan, nalar, pengetahuan yang mereka miliki, seperti itu. Dan yang terakhir, secara garis besar, orang yang berpikir kritis dan kreatif itu pasti mau menerima hal baru. Mereka tidak menutup diri, mereka tidak, menjadi katak dalam tempurung, dalam pemikiran mereka sendiri. Mereka pasti akan menerima ide-ide lain dari orang lain, lalu mereka serap, dan mereka pertimbangkan, "Oh, ternyata ide ini, relevan dengan apa yang saya tekuni sekarang. Oh, ide ini ternyata lebih bisa menjelaskan permasalahan yang saya amati," dan sebagainya dan sebagainya. Selain itu, kemauan, seseorang dalam berpikir kritis untuk menerima hal baru, artinya dia akan selalu berusaha untuk belajar, berusaha untuk mendalami, berusaha untuk eee, mencari tahu secara lebih mendalam akan hal-hal yang tidak dia ketahui. Dan pasti dia akan, berusaha untuk mempelajari banyak hal. Nah, apa manfaatnya? Jadi berpikir kritis dan kreatif itu bukan sekadar menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau permasalahan praktis lainnya. Nah, berpikir kritis itu lebih dari sekadar apa, eee, kegiatan-kegiatan yang praktis gitu. Dan di sini sudah saya rangkum beberapa. Yang pertama, berpikir kritis itu jelas meningkatkan kepekaan terhadap isu sehari-hari. Misal terkait dengan, tumpukan sampah misalnya. Mungkin di sini teman-teman melihat di dekat pasar misalnya ada tumpukan sampah. Kalau teman-teman berpikir kritis, maka teman-teman akan berpikir, kenapa kok selalu ada tumpukan sampah di sini? Siapa yang menyebabkan? Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya dan sebagainya. Nah, ketika pemikiran itu diteruskan dan teman-teman memiliki konsep untuk membenahi permasalahan itu, ya, maka teman-teman adalah orang yang kreatif, gitu. Oh, ternyata sampah ini bisa dimanfaatkan, misal sebagai kompos atau mungkin bisa teman-teman jadikan sarana untuk menggerakkan masyarakat supaya membersihkan saling berkesinambungan seperti itu. Yang kedua, manfaat berpikir kritis itu memperkaya ilmu pengetahuan, baik secara ideal ini maksudnya ya diskursus, teori dan sebagainya, maupun secara praktikal. Praktikal ya seperti publikasi, jurnal, laporan, riset dan sebagainya. Coba bayangkan apabila tidak ada orang yang berpikir kritis di dunia, maka ya pengetahuan tidak akan berkembang. Misal ya kita ambil contoh Thomas Alva Edison misalnya. Thomas Alva Edison dia membayangkan suatu alat penerangan yang bisa menerangi kehidupan manusia dalam waktu yang lama, bukan singkat seperti lilin misalnya. Jadi dia berpikir seperti itu dan ya akhirnya dia bisa menciptakan suatu bohlam, suatu bola lampu yang bisa bisa menyala dalam waktu sekian hari, dalam waktu sekian bulan. Dia terus melakukan eksperimen dan akhirnya terciptalah suatu bola lampu yang bisa menyala dalam waktu yang lama, seperti itu. Coba kalau dia tidak berpikir akan kekurangan dari lilin, dia tidak berpikir kritis akan kekurangan dari bohlam lampu sebelumnya yang mungkin hanya bertahan sekian jam misalnya.
Nah, apa jadinya ilmu pengetahuan tanpa orang-orang seperti itu? Gitu. Yang terakhir, masih berkaitan dengan sebelumnya adalah meningkatkan daya cipta untuk memecahkan aneka permasalahan di sekitar. Jadi berpikir kritis itu bukan sekadar berpikir, bukan sekadar oh iya saya mengetahui sesuatu, tapi bagaimana cara kita itu apa ya menganalisis suatu permasalahan, dan kemudian kita bisa berpikir mengenai apa solusi yang bisa kita lakukan. Begitu. Nah, berikutnya, berpikir kritis juga menjadi fondasi untuk menghasilkan karya teknologi atau metodologi keilmuan dan teori. Ilmu pengetahuan itu tidak lepas dari teori yang digunakan untuk menjelaskan ya bagaimana sesuatu terjadi seperti itu. Misal hukum Newton, misal hukum Kepler misalnya dan sebagainya. Itu kan berasal dari pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran-pemikiran yang kreatif. Gitu. Yang berikutnya menjadi lebih terbuka dengan aneka pandangan dan pengetahuan di tengah masyarakat. Ya, ini sering terjadi di jagat media sosial terutama ya. Apabila mungkin kita mudah terpengaruh kepada orang lain, kita tidak memikirkan, kita tidak melakukan klarifikasi terhadap suatu ide, suatu pandangan, ya maka kita akan ikut arus. Kita tidak bisa memberikan penilaian yang penilaian objektif maksud saya terhadap suatu isu, terhadap suatu permasalahan. Dan kita tidak bisa jadi orang yang terbuka. Dengan berpikir kritis, kita berusaha klarifikasi dan sebagainya. Ya, kita akan bisa kita akan bisa menilai bahwa oh ternyata orang itu beda-beda. Oh ternyata orang itu punya pendapat A, B, C dan sebagainya. Jadi kita akan menjadi orang yang lebih stoik istilahnya, lebih sadar bahwa akan perbedaan. Dan kita tidak tidak semudah itu menjadi orang yang terakhir. Nah, ini juga menarik. Kalau kita berpikir kritis, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan hoax, clickbait dan sejenis. Kita akan berusaha untuk Kita akan berusaha untuk mencari apakah suatu informasi ini memang benar, sesuai dengan kenyataan atau tidak. Gitu. Karena ya banyak sekali sebenarnya korban dari hoax ini dan clickbait yang kehilangan uang, yang yang akhirnya terjerumus dalam perdebatan yang sia-sia lah dan sebagainya. Itu. Nah, ini kita mulai masuk ke sisi praktisnya ya. Gimana cara kita untuk melatih berpikir kritis dan kreatif. Karena kadang kita pernah mengetahui informasi, kita mungkin pernah baca, kita pernah nonton di medsos misalnya. Tapi ya kita bingung gimana menuangkan dalam suatu karya, gimana caranya kita menganalisis informasi dan sebagainya. Atau sekadar ya berargumen seperti itu. Ya kita kenali dulu satu quotes di sini. The more you know, you don't know. Maksudnya ketika kita semakin mengetahui sesuatu, kita semakin terbuka akan segala informasi, maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya pengetahuan kita itu terbatas. Dan dari situlah kita akan berusaha untuk terus mengembangkan diri. Kita akan berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan analisis. Seperti itu. Dan lanjutannya adalah ya kita akan jadi orang yang jadi orang yang kritis, jadi orang yang bisa memanfaatkan nalar. Nah, di sini saya merangkum beberapa langkah ya. Ini bisa bisa didalami sendiri oleh teman-teman di sini. Yang pertama adalah latih 5 kemampuan dasar. Yang pertama adalah kemampuan observasi. Untuk ya kita mengobservasi suatu masalah. Kita melihat ada satu hal yang menurut kita mungkin aneh, menurut kita mungkin unik atau ini layak diobservasi dan sebagainya. Ada banyak sekali permasalahan di dunia yang bisa kalian amati. Ya sesimpel yang tadi saya bilang ada tumpukan sampah di dekat pasar gitu. Itu kan sebuah permasalahan. Yang kedua, analisis. Kita menginterpretasikan informasi, kita mengumpulkan data-data dari informasi dan kita memahami bahwa ternyata ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah inferensi. Inferensi itu kita menarik kesimpulan. Misal tadi mengenai sampah di dekat pasar.
oh setelah informasi kita ambil, kita sudah cari apa namanya istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan tumpukan sampah ini gitu. Kita bisa menarik kesimpulan misalnya, oh ternyata sampah ini dihasilkan oleh pedagang-pedagang di pasar. Oh ternyata sampah ini disebabkan karena tidak ada fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Berikutnya, kritis kalau kita simpan sendiri ya sia-sia gitu. Kita perlu apa? Kita perlu menyampaikan gitu. Supaya apa? Pertama, supaya orang lain itu sadar bahwa ada permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Dan berikutnya adalah supaya timbul apa? Kesadaran dari masyarakat bahwa ini masalah yang harus diselesaikan. Gitu. Nah, maka terkait dengan nomor 4, lanjutannya adalah nomor 5, problem solving. Setelah komunikasikan, maka akan ada suatu insentif bagi kita untuk menyelesaikan masalah yang kita pikirkan. Nah, berikutnya adalah baca literatur dan riset. Ini adalah suatu cara yang menurut saya paling mudah untuk kita tuh berpikir, melatih cara berpikir yang paling dasar. Kita akan dilatih untuk menerima dan menelaah informasi dan juga memilah informasi gitu. Misal kita menerima informasi dari satu pihak, let's say medsos lah, dari satu akun gitu. Terus kita menyadari bahwa wah ini ternyata informasi yang unik gitu. Terus kita langsung bertanya, masa sih? Dan kita akan mencari di sumber yang lain gitu. Itu kan juga salah satu bentuk riset. Itu juga salah satu bentuk upaya untuk menerima informasi gitu. Dan dari situlah kita akan kita akan berusaha untuk memilah dan memilih informasi. Oh ternyata ini benar, oh ternyata ini tidak, oh ternyata ini sesuai dengan kenyataan, oh ternyata ini bohong dan sebagainya. Nah, terus gimana cara melatihnya? Untuk teman-teman di sini yang kebanyakan masih mahasiswa, saya kira membaca literatur itu suatu latihan yang cukup bagus ya. Baca buku atau baca berita dan sebagainya. Let's say 3-5 artikel, lalu bandingkan. Nah, menurut teman-teman, mana kira-kira informasi yang lebih masuk akal? Mana kira-kira informasi yang lebih lebih sesuai dengan nalar teman-teman? Gitu. Lalu teman-teman bisa tahu apa sebabnya, gitu. Dan juga bisa teman-teman catat informasi yang diperoleh dalam berita itu. Ya, ini perlu latihan dan perlu waktu ya. Karena ya seperti yang saya bilang, berpikir kritis itu bukan sekadar berpikir. Itu merupakan suatu kapabilitas berpikir yang tingkat lanjut gitu. Nah, berikutnya adalah tulis dan tulis. Karena menulis itu kan suatu bentuk komunikasi. Atau bentuk mengomunikasikan hasil dari pemikiran kita. Sebagaimana quote juga verba volen scripta manen, bahwa kata-kata akan segera lenyap, namun tulisan akan abadi. Gitu. Kalau teman-teman sekadar sekadar menyatakan hasil pandangan teman-teman dalam bentuk lisan, ya itu akan segera dilupakan orang. Kapan sih orang bisa mengingat kata-kata dalam waktu lama? Paling 2 hari, 3 hari. Gitu. Nah, dengan menulis, teman-teman itu tidak hanya bisa mengabadikan informasi yang teman-teman bisa menjadi sarana untuk bertukar pikiran dengan orang lain. Dan tentunya ini akan menambah pengetahuan teman-teman. Misal, nulis di media. Seperti saya kemarin nulis di Kumparan. Artikel pertama saya di Kumparan adalah tentang usulan dari saya pribadi kepada Presiden Jokowi untuk mengakui kedaulatan Israel. Ya itu memang bukan sesuatu yang benar atau salah atau apa. Karena pandangan masyarakat pasti berbeda, dan jelas berbeda. Apa yang terjadi? Tulisan saya dikomentari sebanyak 36 orang hanya dalam waktu 24 jam. Dan di situ terjadi adu pendapat yang sangat fierce, yang sangat sengit di situ. Nah, di sini kan menunjukkan bahwa ya dengan saya melakukan komunikasi dengan cara tulisan itu, menulis di media, orang-orang akan dapat pengetahuan baru. Satu, dua, mereka akan memperkuat pengetahuan mereka sendiri. Mereka pasti punya asumsi bahwa ternyata mengakui kedaulatan Israel itu salah, atau ternyata mengakui kedaulatan Israel itu benar, gitu. Akan jadi tukar pendapat di situ.
Itu akan menambah pengetahuan dan sebagainya. Nah, yang kedua, tulisan harus berbasis data. Jangan sekadar ramalan, asumsi atau manifesto. Analisis data ini juga penting bagi teman-teman untuk untuk bisa memahami bahwa ternyata suatu informasi ini akurat seperti itu. Ada datanya, ada ada pendukungnya berupa data. Gitu. Kalau teman-teman hanya sekedar menggunakan asumsi, ya orang tidak akan tahu ini data ini benar dan sebagainya. Selain itu juga penggunaan data juga melatih kemampuan untuk menganalisis secara numerik. Nah, seperti apa sih tulisan yang baik itu? Tulisan yang baik adalah tulisan yang memberikan pandangan terhadap suatu isu. Jadi bukan sekadar deskripsi, jadi bukan sekadar catatan singkat seperti itu. Tapi teman-teman juga harus punya satu argumen. Gitu. Itu adalah tanda bahwa teman-teman itu memang melakukan upaya untuk berpikir kritis. Jadi kepekaan teman-teman itu akan sangat bermanfaat untuk melakukan telaah suatu isu yang sedang berkembang. Nah, yang terakhir nih adalah Feynman Learning Method. Ini merupakan suatu metode berpikir tingkat lanjut yang dikeluarkan oleh ilmuwan yang namanya Richard Feynman. Ada 3 pendekatan kunci di sini, yakni dalami, catat, dan sampaikan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah melatih kemampuan berpikir, sekaligus membuat teman-teman ini bisa memiliki wawasan yang kuat, yang bertahan lama dalam memori teman-teman. Yang pertama adalah dalami. Caranya adalah ya dengan riset, gitu. Menggunakan media apa saja untuk mendalami isu yang teman-teman inginkan, dengan cara nonton, dengan cara baca buku dan sebagainya. Teman-teman pahami dari informasi itu, dari isu itu, dan dari catatan ini teman-teman juga bisa membandingkan 2 informasi yang teman-teman ingin ketahui. Dan yang terakhir, sampaikan. Kenapa harus disampaikan? Yaitu lagi-lagi untuk melatih melatih kemampuan komunikasi, untuk melatih kemampuan memori dan sebagainya. Ini juga mendorong diskusi ke teman-teman. Dengan diskusi, ya teman-teman akan punya pandangan akan satu isu, pandangan yang baru. Tentunya akan menambah wawasan seperti itu. Nah, terakhir, apa yang dapat saya simpulkan di sini bahwa berpikir kritis dan kreatif itu merupakan suatu soft skill yang penting dalam berbagai bidang, mulai dari keilmuan sampai profesional. Jadi bukan sekadar ya kita berpikir untuk menyelesaikan tugas dan sebagainya. Ini lebih dari itu. Dan yang kedua, berpikir kritis dan kreatif itu sangat mungkin dan sangat bisa dilatih. Asal ya teman-teman berusaha dan mau meluangkan waktu. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin nanti saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alvin. Nah, sesi diskusi ini bisa kita langsungkan hingga waktu maksimal pukul 12.00 gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mengajukan pendapat begitu, bisa secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau melalui kolom chat ditulis gitu. Ya, silakan teman-teman. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk saya nggak tahu ya bilang apa sama Ko Alvin yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Saya sendiri merasa sangat sangat senang disampaikan materi ini karena baru saya tahu sampai di mana pemikiran saya selama ini. Apakah saya termasuk sebagai orang yang berpikir kritis dan kreatif atau tidak. Jadi setelah saya mengulas, ternyata ada banyak kekurangan ya. Saya tidak termasuk di dalamnya salah satunya.
Jadi di sini saya mau bertanya Kak, kalau misalnya nih kan ada banyak orang yang tidak bisa berpikir kritis. Mungkin salah satunya orang-orang yang tidak mendengar ini materi hari ini bisa jadi orang-orang itu tidak tahu apakah sekarang orang-orang itu adalah dia sudah memiliki pikiran yang kritis atau bagaimana. Nah, pertanyaan saya di sini Kak, apakah ada kendala bisa berpikir kritis? Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, silakan Mas Alvin. Oke, ya tadi sebenarnya saya sudah ulas sedikit ya mengenai apabila orang tidak berpikir kritis. Jadi secara garis besar sebenarnya orang itu pasti akan didorong untuk berpikir kritis dalam waktu-waktu tertentu. Misal teman-teman sebagai seorang mahasiswa, mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah terlibat dalam suatu lomba atau suatu kegiatan riset, dan itu pasti dilakukan. Nah, sebagai orang yang aktif ya di kegiatan-kegiatan seperti itu, nah kemampuan berpikir kritis ini kan suatu hal yang fundamental. Maka kalau kemampuan ini tidak dilatih, kemampuan ini tidak digunakan, ya pertama tidak akan ada suatu perkembangan kapabilitas kognitif teman-teman. Jadi gimana teman-teman itu menerima informasi dan sebagainya itu ya tidak akan terlatih seperti itu. Ya teman-teman akan menjadi orang yang close minded, orang yang melihat segala sesuatu dari kacamatanya sendiri. Dia tidak bisa menerima perbedaan, dia tidak bisa menerima perdebatan teori misalnya, atau perdebatan pandangan misalnya. Ya teman-teman akan melihat itu sebagai ini bukan hal yang penting, ini menurut saya bukan sesuatu yang signifikan dan sebagainya. Dan ya itu tentunya bisa berbahaya apabila teman-teman nanti berada di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, apalagi di Indonesia, yang mana masyarakatnya ini dikenal sangat aktif dalam berkomunikasi, aktif dalam menyampaikan pandangannya dan sebagainya. Ya itu tentunya akan berbeda teman-teman sendiri untuk kalau misalnya teman-teman menghalangi kapabilitas untuk berpikir kritis. Ini cukup menjawab ya. Oke. Apakah udah cukup menjawab, Kak? Oke. Ya. Untuk teman-teman yang lain, dipersilakan. Ya. Oke. Lumayan Kak ya. Kurnia, silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menghidupkan kamera, tetapi saya juga menyimak tadi materinya dengan baik sekali, materi yang diberikan sangat bermanfaat. Saya di sini mengamati atau menandai salah satu ciri-ciri dari berpikir kritis yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Alvin, yaitu rasional. Nah, kemarin saya juga mengikuti sebuah seminar yang fokusnya adalah tentang pembangunan startup atau produk-produk imajinasi. Membangun suatu usaha ataupun membangun sebuah komunitas itu juga harus berlandaskan dengan sifat imajiner dari pemimpin tersebut. Nah, bagaimana sih Kak caranya untuk menyelesaikan suatu proyek imajiner yang visioner itu tetapi tetap berpegang teguh pada rasionalitas? Mohon jawab. Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya dua hal ini bukanlah hal yang bertentangan, karena kita berimajinasi pun juga bisa gitu, menggunakan prinsip-prinsip rasional. Maksudnya kita berimajinasi itu bukan kita ngasal gitu, kita ngayal bahwa let's say startup ya. Startup ini dalam 1 bulan langsung menjadi sebuah unicorn dan sebagainya. Itu kan suatu pandangan yang tidak rasional gitu. Ya mungkin yang yang bisa dikaitkan antara imajinasi dengan rasionalitas itu ya bagaimana kita membayangkan suatu produk atau suatu proyek yang dijalankan secara rasional gitu. Misal suatu startup dalam
satu bulan misalnya menargetkan 1.000 followers misalnya, atau 1.000 konsumen misalnya, ya itu rasional. Dengan apa kita mencapai 1.000 followers atau 1.000 konsumen itu? Nah, caranya ini yang bisa kita gunakan cara saya rasional. Let's say mungkin marketing di TikTok lah, atau marketing di Instagram, dan sebagainya, kita kencengin bikin semacam jaringan seperti itu, atau mungkin kita bikin suatu program misalnya. Nah, itu kan suatu imajinasi yang berdasarkan rasionalitas, bukan berdasarkan suatu asumsi-asumsi yang irasional gitu. Jadi yang dimaksud dengan imajinasi di sini mungkin ya membayangkan suatu produk atau suatu usaha misalnya, bukan imajinasi dalam artian yang menentang rasionalitas gitu. Terima kasih. Oke, gimana Kak Kurnia? Sudah menjawab sekali, Kak. Terima kasih. Oke. Ya mungkin kalau saya ingin ini ya sedikit menambahkan dari Mas Alvin ya. Itu kalau di logika ada namanya logika model ya. Jadi logika model dalam arti ini kemungkinan-kemungkinan. Mungkin teman-teman di sini kan mahasiswa ya. Jadi waktu SMP dulu kita tahu ada kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi di matematika itu kita menghitung kemungkinan. Katakan bahwa kita melempar koin, adalah mungkin bahwa yang keluar kepala atau kaki kayak gitu. Jadi kita bisa secara rasional mengira-ngira apa yang mungkin dan yang tidak mungkin. Kita tahu bahwa itu tidak mungkin, bahwa misalnya itu koin 1.000. Kita membayangkan yang keluar angka 500, itu kan tidak mungkin. Kayak gitu. Jadi itu ya kayak gitulah. Ya. Selanjutnya ada Kak Wida, silakan Kak. Iya, Siti, mohon maaf sebelumnya tidak bisa on kamera karena situasinya tidak mendukung. Mau bertanya, Kak, kalau misalnya kita udah punya pikiran kritis gitu ya, kayak udah punya pandangan, punya pendapat gitu, tapi waktu masih kayak insecure gitu, kayak takut kalau nanti itu salah gitu. Terus itu gimana ya, Kak, cara nyikapinya biar kita itu lebih mudah untuk menyampaikan pendapat tanpa mikir kalau takut salah gitu. Terus gimana juga cara menyikapi biar kita itu lebih mudah menerima kritikan dari orang lain gitu, Kak. Terima kasih. Oke. Ya, satu-satu ya. Jadi yang pertama, gimana caranya agar tidak insecure? Ya, harus latihan. Gitu. Pertama, tanamkan suatu dasar, suatu mindset ya, bahwa informasi itu tidak sekadar benar atau salah. Tapi informasi itu ya adalah suatu sarana untuk bertukar pikiran, bertukar pengetahuan. Apalagi di media sosial, banyak sekali itu orang-orang yang debat dan sebagainya. Mereka seakan-akan tidak peduli bahwa ya I'm right or wrong gitu kan. Karena ya menurut mereka yang terpenting adalah mereka bisa menyampaikan ide mereka bisa menyampaikan suatu pandangan mereka. Nah, untuk itu agar teman-teman bisa memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang bukan valid, menyampaikan informasi yang kuat gitu, dengan dasar yang kuat. Ya, yang perlu dilatih adalah bagaimana cara membangun argumen, bagaimana caranya bernalar, bagaimana caranya memanfaatkan logika, yaitu dengan cara riset, dengan cara menganalisis data, gitu, mencari informasi yang teman-teman berikan. Gitu. Itu akan membuat ya teman-teman akan jadi lebih percaya diri gitu, dengan adanya dasar pemikiran gitu yang teman-teman ambil dari data. Nah, yang berikutnya teman-teman juga bisa menggunakan media-media seperti blog atau Medium untuk menulis informasi. Nah, di sini juga teman-teman akan melatih diri dengan kemampuan menulis gitu. Ya, di sini fokusnya lebih ke pemikiran ya. Kalau kelas penulisan nanti mungkin ya bisa diselenggarakan lagi UPI ya. Itu juga bisa digunakan untuk melatih kemampuan berpikir dan bikin teman-teman juga tidak takut salah. Teman-teman akan percaya diri. Kan yang penting itu bukan salah dan benar sebenarnya yang penting. Tapi yang penting adalah gimana teman-teman percaya diri, gimana teman-teman bisa menyampaikan suatu informasi yang kuat gitu, yang logis. Gitu. Nah, yang terakhir, gimana caranya agar mudah menerima kritikan orang lain? Yang pertama, jauhilah sikap keras kepala. Gitu.
Teman-teman mungkin boleh punya pendapat, teman-teman mungkin boleh punya argumen, tapi lagi-lagi itu, teman-teman tidak boleh merasa bahwa argumennya paling benar. Ada banyak sudut pandang di luar sana, ada banyak perspektif, ada banyak pendekatan yang digunakan oleh orang lain dalam melihat suatu permasalahan, melihat suatu fenomena. Ya, contoh gampangnya melihatnya dari bawah, ya melihat meja ya dari bawah, seperti oh meja ini berdebu misalnya. Kalau orang yang melihat dari atas, oh meja ini bentuknya persegi panjang seperti itu. Orang yang lihat dari samping, oh ternyata meja ini ringkih gitu karena di samping ada retakan-retakan dan sebagainya. Tapi kan itu semua mendeskripsikan meja, gitu. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita bisa menerima kenyataan bahwa oh ternyata meja ini tuh memang berdebu, meja ini memang bentuknya persegi panjang dan sebagainya, gitu. Jadi yaitu sikap dan pikiran terbuka yang jadi kunci untuk menerima kritikan dari orang lain. Terima kasih. Oke. Gimana Kak? Apakah sudah menjawab nih Kak? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Oke. Oke, sama. Ya, selanjutnya ada Kak Pratiwi. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Jadi sebelumnya kebetulan saya dari Visipol juga kan Kak, tapi dari DPP dan DPP. iya, dan masih maba gitu. Nah, akhir ini kan udah sering dibilangin buat ayo meningkatkan berpikir kritis gitu kan Kak. Nah, kebetulan tuh kan kayak yang dijelasin Kakak tadi perlu banget baca literatur. Nah, yang saya tanyakan adalah gimana ada kiat khusus nggak sih supaya baca literatur tuh benar-benar bisa digunain untuk meningkatkan kualitas berpikir kita. Karena jujur kadang tuh aku baca jurnal atau baca artikel setelah itu tuh ya udah gitu kayak udah nggak bekas lagi gitu. Gimana apa kita perlu review setiap habis baca literatur tertentu gitu. Sama satu lagi Kak, aku mau tanya, penasaran aja sih kayak apakah kemampuan berpikir kritis seseorang itu juga linear dengan kecerdasan yang dia miliki? I mean semakin pintar seseorang, apakah kemampuan berpikir kritisnya itu juga semakin bagus? Itu Kak, terima kasih. Oke. Ya, yang pertama terkait dengan literatur ya. Ya aku sendiri memang riset melakukan beberapa riset itu dengan studi literatur. Ya metodologi riset yang memang saya fokuskan itu memang di situ gitu. Riset kuantitatif memang pernah belajar tapi belum pernah saya pakai sih gitu. Jadi yang saya lakukan itu biasanya kalau baca jurnal itu sambil saya bikin sesuatu yang namanya annotated bibliography. Annotated bibliography itu adalah semacam rangkuman dari ya intisari jurnal itu atau intisari literatur itu. Let's say suatu berita gitu ya. Jadi kita ambil ya mungkin 5 sampai 10 kalimat inti gitu. Kita tulis gitu. Itu ditulis kemudian ya dibandingkan dengan informasi-informasi yang lain gitu yang kita kumpulkan. Bahkan kalau perlu di bawahnya ditulis further readings atau bacaan lebih lanjut gitu yang bisa kita baca untuk mengetahui informasi yang kita dalami seperti itu. Itu mungkin bisa jadi suatu sarana ya untuk melatih kemampuan studi literatur ya terutama. Tapi ya ini bukan kelas metodologi ya, jadi saya nggak akan berfokus di situ juga. Terus apakah kemampuan berpikir kritis seseorang linear dengan kecerdasan yang dia miliki gitu Kak? Oke. Ya, ini juga sebenarnya saya nggak bisa kasih jawaban yang fix ya, karena kecerdasan sendiri itu kan banyak macamnya. Ada kecerdasan kognitif, ada kecerdasan ya dalam bidang motorik, ada kecerdasan mungkin dalam bidang imajinasi dan sebagainya. Karena dan kecerdasan ini sebenarnya saling melengkapi dan terkait satu sama lain gitu. Jadi apakah berpikir kritis itu sejalan dengan kecerdasan seorang? In a side yes, mungkin iya dalam satu sisi. Cuma itu tidak bisa jadi indikator bahwa kecerdasan seseorang itu diukur dari kemampuan berpikir kritisnya. Karena mungkin ada orang yang mungkin tidak punya kemampuan yang tinggi dalam berpikir kritis, tapi kemampuan motoriknya mungkin lebih tinggi. Misal dia bikin kerajinan dan sebagainya, itu kan juga sebuah bentuk kecerdasan gitu. Itu sih. Dan
berpikir kritis itu belum tentu bisa membuat orang itu mampu menyampaikan pemikiran yang dia miliki. Nah, itu nanti ada metodologi yang perlu untuk dikuasai untuk secara lebih lanjut mengaplikasikan pemikiran kritis itu. Jadi, ya dia berkaitan tapi tidak lantas berkorelasi gitu, dengan kecerdasan. Jadi belum lengkap ya. Jadi perlu ada pengembangan lebih lanjut ya, terkait dengan kemampuan berpikir kritis itu agar ya dia bisa meningkatkan kecerdasan gitu. Terima kasih. Oke, gimana Kak? Apakah sudah menjawab Kak? Ya, oke. Selanjutnya Kak Ane Tevi, silakan Kak. Oke, Assalamualaikum. Saya izin bertanya kepada Kak Alvin. Ketika kita melakukan atau mengikuti satu kompetisi bersama dengan tim dan kita melakukan kegiatan brainstorming nih Kak, bersama-sama untuk mencetuskan suatu masalah yang akan digagas, pasti berbeda kepala, akan berbeda pendapat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita dapat mencapai satu gagasan kritis yang sama dalam sebuah tim, seperti yang dikatakan oleh Kak Alvin tadi, bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana kita bisa reach a conclusion for the best, seperti tips yang bisa kita jalankan sebagai solusi dari permasalahan tersebut gitu Kak. Terima kasih. Oke. Ya, sebenarnya ya ini saya juga sedang ikut lomba juga dan dalam tim juga. Ya memang brainstorming ini cukup tricky, terutama apabila ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Coba yang perlu diketahui adalah pertama, tetapkan indikator dulu. Kira-kira gimana sih tema yang baik itu? Tema yang baik itu pertama relevan dengan kejadian terkini. Itu penting ya, karena lomba, terutama lomba karya tulis, lomba paper dan sebagainya itu pasti mereka menuntut sesuatu yang up to date. Kalau isu itu tidak relevan, coret. Gitu. Terus parameter kedua, misalnya dia ada batas yang jelas. Jadi bukan suatu topik atau suatu isu yang rancu, isu yang membutuhkan pemikiran yang bertingkat dan sebagainya. Karena ya namanya kompetisi kan terbatas ya, bukan suatu penelitian yang panjang dan terus-menerus dilakukan. Kompetisi kan paling 1 bulan, karya tulis biasanya kan 1 bulan, paling sering terjadi gitu. Terus yang berikutnya adalah tentukan kemampuan, misal sumber literatur, data dan sebagainya. Kalau itu sesuai dengan dengan pemikiran anggota tim, ya itu akan jadi tema yang visible, gitu, tema yang cocok gitu untuk dikembangkan menjadi suatu karya misalnya. Itu. Jadi penentuan parameter ini penting juga gitu, sebelum brainstorming. Kan pasti ya, namanya lomba kan pasti ada guidebook, ada aturan-aturan yang bisa dibaca, bisa dipahami terlebih dahulu sebelum brainstorming. Oke, ya gimana Kak? Udah menjawab belum? Sudah, oke. Terima kasih Kak Alvin. Oke. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari Al-Fathur Rahman. Silakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Kenalkan, nama saya Fatur, saya dari Fakultas Teknik GM. Kalau dari pandangan saya, sekarang ini emang lebih banyak ini ya, dikampanyekan tentang berpikir kritis itu, tapi menurut saya di sisi lain itu berpikir kritis itu saya ngerasa lama-lama jadi kayak kata-kata komersial gitu ya. Oh, oke. Itu terjadi, mungkin bisa aja terjadi disrupsi definisi gitu Kak. Dan sebelumnya di event UPI sebelumnya saya dengar dari salah satu rekan gitu ya, mungkin mengatakan kalau berpikir kritis itu bagian dari knowledge, part of knowledge gitu Kak. Di situ saya bingung gitu.
saya mulai mikir, dan kalau menurut Mas Alvin itu berpikir kritis itu mungkin lebih substansial, mungkin kalau kata Mas Alvin tadi sebuah soft skills atau sebuah knowledge gitu, atau mungkin irisan dari keduanya. Dan kalau demikian, kenapa begitu? Gimana batas definisi antara sesuatu itu knowledge atau sesuatu itu sebuah skills gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Iya, itu soft skill ya. Karena lagi-lagi berpikir kritis ini kan sebuah kemampuan yang bisa dilatih. Nah, terkait dengan knowledge, mungkin yang bisa dipahami sebagai knowledge itu adalah hasil dari pemikiran itu. Dan cara untuk melakukan berpikir kritis itu sebagai sebuah skill. Dan pandangan-pandangan yang kita lakukan, yang kita buat, ya itu adalah sebuah knowledge yang produksi. Gitu. Tapi bagaimana kita melatih kemampuan, bagaimana kita memanfaatkan itu untuk mencari knowledge, yaitu skill. Mungkin batasnya di situ sih yang bisa saya sampaikan. Oke, gimana tuh Kak Fatur? Jadi kalau skills-nya itu lebih ke jalan berpikir gimana dia sampai ke sana gitu, Kak. Sementara knowledge itu output-nya gitu ya, Kak. Output, iya. Baik, terima kasih, Kak. Ya, oke. Ya, jadi sebagai sebuah skill berarti pikiran kritis nalar itu sudah inherent ya, Mas. Inherent di dalam kepala kita ya. Oke, ya. Selanjutnya dari Kak Ainun. Silakan, Kak. Saya izin bertanya kepada Kak Alvin. Saat ini kan zaman modern ini, semua itu kan pasti berhubungan langsung dengan teknologi dan informasi yang semua itu bisa didapatkan langsung dari misalnya dari handphone atau dari laptop gitu ya. Apalagi sekarang di era pandemi ini semua kegiatan tuh seringkali dan lebih banyak dilakukan di dalam rumah, sehingga kita tuh kemampuan berpikir kritis itu semakin berkurang. Jadi bagaimana cara agar selama di rumah ini kemampuan berpikir kritis itu senantiasa terasah? Terima kasih. Oh, oke. Justru sebaliknya kalau menurut saya. Dengan kita ada di rumah, kita malah bisa melakukan suatu pemikiran lebih mendalam. Jadi kita tidak lantas terdistraksi dengan isu di luar yang mungkin jauh lebih beragam daripada yang teman-teman perhatikan. Jadi yang menjadi permasalahan di sini sebenarnya bukanlah diversifikasi atau macam-macam isu yang dipikirkan, tapi ya bagaimana cara kita untuk melatih itu gitu. Dan yang tadi saya garis bawahi adalah bagaimana melatih kemampuan analisis, kemampuan untuk mendalami suatu isu, bukan untuk mendalami berbagai macam isu, kan? Nah, ya juga saya tadi sudah jelaskan secara praktis tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk melatih kemampuan itu, misal dengan menulis, misal dengan banyak membaca literatur dan sebagainya. Itu kan suatu hal yang visible dilakukan di saat seperti ini. Gitu. Dan sebagai mahasiswa ya tentunya jurnal kepada informasi-informasi ilmiah gitu yang bisa teman-teman telaah gitu kan. Itu sangat menurut saya sangat mudah dilakukan ketika situasi seperti ini. Teman-teman tidak perlu ke perpus kan. Cukup akses dari internet, cukup akses dari repositori misalnya. Itu kalau teman-teman membutuhkan suatu jurnal. Dan mungkin kalau teman-teman ingin berdiskusi kan sekarang banyak sekali webinar. Banyak sekali event-event yang terkait dengan keilmuan, terkait dengan riset, itu bisa teman-teman lakukan dan malah lebih murah atau ketimbang situasi ketika pra pandemi yang mana teman-teman mungkin harus datang ke suatu tempat untuk seminar, untuk diskusi dan harus membayar. Nah, sekarang banyak webinar gratis ya. Ini contohnya. Sekolah penalaran ini kan gratis dan teman-teman bisa ikuti dengan murah, kan? Dengan mudah, dengan rebahan malah bisa. Kan? Gitu. Ya jadi semudah itu menurut saya untuk
melatih kemampuan berpikir kritis ketika situasi seperti sekarang, dan itu seharusnya tidak dijadikan alasan ya untuk kita untuk tidak melatih kemampuan itu. Karena berpikir kritis ini kan kemampuan yang lifelong ya, kemampuan yang harus kita miliki seumur hidup. Kita tidak lepas gitu, kita tidak bisa menjauh gitu dari berpikir kritis gitu. Karena pasti akan kita pakai dari mahasiswa, mungkin ada teman-teman yang berkarya di dunia profesional, di berpikir kritis ini suatu hal yang penting. Di medsos, teman-teman berdebat dengan orang lain, lagi-lagi pakai itu gitu, dan sebagainya. Itu menurut saya. Oke, gimana Kak Ainun? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya ada Kak Lanang. Silakan Kak Lanang. Sebelumnya selamat pagi Mas Alvin. Perkenalkan, saya Lanang dari Fakultas Kehutanan UGM. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu atas pemaparan materi dari Mas Alvin yang cukup membuka jalan pikir saya juga tentang apa itu berpikir kritis, dan cukup tadi saya sempat menilai diri saya apakah saya sudah termasuk dalam kategori orang yang kritis atau belum. Di sini saya mau izin menanyakan sesuatu Mas. Dalam berpikir kritis tentunya kita membutuhkan kemampuan untuk menganalisa situasi dan keadaan lingkungan sekitar untuk dapat ya istilahnya mengamati apa masalah yang sedang terjadi. Nah, mungkin dalam kita menganalisa situasi ini akan banyak ide atau statement pernyataan yang muncul di pikiran kita. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita meningkatkan kepekaan kita agar dapat lebih menangkap apa masalah yang sedang terjadi, dan bagaimana kita menginterpretasikan masalah tersebut dengan benar agar istilahnya tidak ada tidak ada salah paham, dengan kan tentunya dari masalah kita butuh solusi agar solusi tersebut tidak salah, ya istilahnya tidak salah langkah. Oke. Iya. Bagus sih pertanyaannya. Ya, bagaimana meningkatkan kepekaan terkait dengan sesuatu. Tapi sebenarnya cara yang paling mudah dan praktis itu adalah dengan membaca dan membaca. Membaca apa? Yang paling mudah adalah baca berita. Kan selama ini kan banyak sekali media, platform yang bisa kita manfaatkan gitu untuk mencari informasi. Dengan membaca berita itu ya kita akan paham gitu apa yang ada di luar sana, apa masalah yang sekarang sedang sedang jadi fokus gitu bagi perbincangan masyarakat. Itu akan jadi modal yang penting gitu untuk kalian. Mulai dari modal ya untuk sekadar ngobrol atau sampai hal-hal yang lebih substantif, misalnya menulis, mempublikasikan karya dan sebagainya. Gitu. Dan kemampuan seperti itu harus dilakukan terus-menerus gitu. Bukan yang ya kayak kita asal sempat gitu. Karena itu berlanjut ya, lifelong. Seperti saya bilang tadi. Itu kan. Terus yang kedua tadi, tentang apa? Yang misal jika ada sebuah peristiwa, bagaimana cara kita untuk menafsirkan peristiwa tersebut agar tidak ada salah paham dalam. Nah ini, UPI perlu mengadakan kelas komunikasi riset. Mungkin sekolah pengenalan berikutnya ini perlu tentang komunikasi riset. Nah, itu yang tadi saya tekankan dalam 5 kemampuan dasar itu. Gimana caranya agar orang lain tidak paham, agar orang lain bisa paham? Ya caranya adalah dengan melakukan komunikasi yang komunikasi yang baik gitu. Dengan bagaimana caranya kita memberikan satu pandangan baru kepada orang. Jadi bukan dengan cara yang dakik-dakik dan sebagainya. Itu harus dilatih gitu dengan komunikasi yang baik. Ya, oke. Gimana tuh Kak Lanang? Sudah menjawab Mas. Terima kasih Mas. Oke, sip. Oke. Selanjutnya ada Kak Citra. Silakan Kak Citra.
Halo Kak Alvin, sebelumnya terima kasih atas materi yang disampaikan. Perkenalkan, saya Aran dari Fakultas Teknik. Saya izin bertanya, mungkin saya memaparkan kasusnya dulu ya Kak. Sebelumnya itu mutual saya di Instagram itu mengadakan Q&A terkait pertanyaan definisi orang cerdas. Kemudian dia juga menampilkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, kemudian di akhir itu dia menjelaskan tentang definisi orang cerdas menurutnya, dan itu kan orang panutan dia. Kemudian dia menyimpulkan, gini ya teman-teman, definisi orang cerdas itu yang sebenarnya jawaban kalian itu nggak salah kok, tapi yang benar itu harusnya kayak gini. Dan saya tanyakan itu kan tadi salah satu aspek dari indikator dari berpikir kritis kan terbukakan hal baru. Menurut Kak Alvin, apa ya yang harus dilakukan terkait hal ini gitu loh Kak? Maksudnya kan kita kan ditanyakan definisi masing-masing ya. Namun kemudian kok dia kok menyimpulkan definisi dirinya sendiri seperti itu. Oke. Ya ini juga cukup tricky jawabannya. Jadi tadi sebenarnya saya sudah bilang bahwa sebenarnya tidak ada definisi yang tepat untuk berpikir kritis. Karena bagaimana pengalaman orang melakukan atau melatih akan berpikir kritis ini, ya itu beda-beda. Dan sampai di mana batas berpikir kritis itu pun nggak ada batasnya gitu. Karena yang paling penting dari berpikir kritis itu adalah ya kita bisa menganalisa suatu permasalahan, kita bisa menginterpretasikan suatu masalah gitu, dengan logis gitu, dengan nalar yang kita miliki, gitu kan. Dan bagaimana kita menerima hal baru, ya itu kan juga suatu indikator yang penting gitu. Kita bisa berpikir kritis, kita terbuka akan informasi yang baru. Kita punya keyakinan bahwa ya pengetahuan itu bukan suatu yang tunggal, gitu. Pengetahuan itu suatu yang heterogen. Gitu. Ya itu juga suatu bentuk bagaimana kita mau dan mampu untuk menerima hal yang baru, gitu kan? Menerima informasi yang baru. Itu sih singkatnya. Oke, gimana tuh Kak Citra? Oke, terima kasih Kak sudah menjawab. Oke. Ya, selanjutnya ada Kak Silda, silakan Kak. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara-cara untuk berpikir kritis. Nah, kalau misalnya kita sudah melaksanakannya dan udah ketemu nih solusinya dalam bentuk gagasan atau ide, tapi sulit untuk dilakukan dan kayak nggak mudah buat dipraktekannya. Nah, yang mau saya tanyakan itu, ada nggak sih cara-cara atau tips yang bisa kita terapkan untuk eksekusi ide-ide tersebut? Terima kasih. Ya, sebenarnya mengeksekusi ide itu banyak macamnya. Kita mungkin bisa ikut proyek, kita mungkin bisa ikut suatu kompetisi dan sebagainya yang relevan yang misalnya dengan permasalahan itu. Ya, untuk supaya teman-teman bisa ingat, ya ditulis caranya. Cara paling mudah untuk mengingat sesuatu itu ditulis, gitu. Baik dalam bentuk catatan singkat dan sebagainya, supaya nanti ketika mungkin ada dengan kita gali lagi ide itu. Let's say PKM misalnya. PKM itu ajang yang dilakukan sebenarnya untuk melatih itu pemecahan masalah. Dan PKM ini kan macam-macam ya bentuknya gitu. Dan sarana kita untuk memecahkan masalah itu juga macam-macam di PKM. Ada yang mungkin bentuknya video, ada yang mungkin bentuknya suatu produk, ada yang mungkin bentuknya suatu tulisan dan sebagainya. Ya itu juga satu sarana yang bagus untuk mengeksekusi ide terkait dengan pemecahan masalah. Tapi kalau misalnya tidak punya kesempatan yang cukup bagus misalnya, ya tidak ada salahnya ditulis. Salahnya ditulis, lalu kirim ke media, atau mungkin disimpan sendiri misalnya di blog atau di mana itu cukup
Cuma ya harus dilakukan secara kontinu. Karena kan masalah yang kita hadapi kan banyak kok, yang ada di sekitar kita gitu kan. Gitu. Oke. Gimana Kak? Udah dijawab? Udah. Terima kasih Ya. Kak. Oke. Ya. Nih ada Kak Kurnia lagi. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Nah, saya tertarik dengan tentang berbicara kompetisi tadi ya. Saya membaca bukunya Eric Barker, yaitu Barking Up the Wrong Tree. Nah, di dalam buku itu Barker membicarakan tentang isu etika dari cara Don Johnson dalam permainan blackjack. Jadi Don Johnson itu mengatakan bahwa pendekatan matematis dan juga pendekatan berdasarkan data-data yang bisa kita sebut rasional itu tidak berpengaruh atau justru tidak relevan dalam memecahkan suatu permasalahan. Tetapi isu kepercayaan atau hal yang berkaitan dengan hati itu justru sangat ampuh untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, bagi saya sebenarnya pendapat Don Johnson ini sedikit bertolak belakang dengan konsep berpikir kritis. Saya ingin bertanya kepada Kak Alvin, bagaimana sih pendapat Kak Alvin tentang isu kepercayaan yang digunakan oleh Don Johnson ini? Terima kasih. Ya, silakan Mas Alvin. Saya belum baca bukunya jujur. Jadi ya saya tidak mau saya tidak mau berpendapat panjang lebar sebenarnya terkait dengan pandangan itu gitu. Tapi yang jelas ya ini seperti yang saya bilang tadi, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan wacana gitu yang kita bicarakan di sini. Dan dengan kita bukan membandingkan, kita menginterpretasikan masing-masing wacana itu dan kita melihat ini lebih logis, ini kurang logis dan sebagainya. Ya itu adalah suatu bentuk berpikir kritis. Dan kembali lagi back to basic, apa yang saya bilang tadi bahwa berpikir kritis itu tidak punya definisi tetap. Mungkin sang penulis buku memiliki experience yang berbeda dengan teman-teman di sini sebagai mahasiswa dalam melakukan untuk pembentukan jalan pikiran yang kritis itu. Jadi ya menurut saya tidak ada salahnya definisi yang demikian. Oke, gimana Kak Kurnia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau bertanya, karena waktunya masih ada, silakan untuk raise hand atau menulis di kolom komentar, kolom chat, ya gitu. Ya ini karena berhubung belum ada, ya mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Alvin. Wah, berat. Enggak. Kan kebetulan saya juga ada di sedikit berangkat dari pengalaman. Saya ada di PKM RSH begitu. Kemudian ketika saya risetnya kalau di PKM RSH itu kan mesti dipublikasikan secara populer gitu. Kemudian ada di satu media gitu. Kemudian ya memang kebetulan riset saya ini sedikit kontroversial gitu, kemudian dikomentari dengan cukup mungkin 95% negatif ya. Komentarnya tuh ratusan gitu, banyak. Nah, saya ingin bertanya, apakah sikap kritis ini hanya terjadi ketika kita berhadapan dengan yang kontra dengan kita? Misalnya kita, ini kontra dengan saya. Misalnya kita, misalnya kalau konteks Indonesia agak bahaya, agak tersinggung. Konteks Amerika, seorang libertarian dia kritis terhadap orang progresif. Yang progresif, yang dia kritis terhadap orang-orang yang di kanan, atau yang di kanan hanya kritis terhadap yang kiri. Sedangkan ketika satu kondisi di mana ideologinya, kepercayaannya itu tidak tergoyahkan, tidak terganggu, atau sama semuanya, dia tidak kritis. Gitu. Bisakah kritis itu otonom, atau dia itu mengandung nilai tertentu? Gitu. Oke, wah mantap pertanyaannya. Ya ini sama yang saya alami waktu saya pertama kali tembus media itu, saya nulis tentang itu. Hubungan Indonesia dan Israel.
Dari judulnya aja itu sudah sangat-sangat kontroversial, kan? Indonesia dan Israel, dua negara yang memiliki nilai yang sangat berbeda gitu kan, dan ya tentu saja komennya sangat membakar mata ya istilahnya. Cuma ya saya tidak ambil pusing karena lagi-lagi itu adalah sikap kritis dari seseorang juga. Tapi sejauh yang saya alami ya, bahwa berpikir kritis itu bukan berarti kita terus-menerus pada situasi yang kontra. Kadang bisa juga berpikir kritis itu situasi pada situasi yang otonom. Misalnya nih, ada seseorang yang mungkin dia dia misalkan seorang pendukung Presiden A. Misalnya. Seiring berjalannya waktu, dia mungkin melihat flaw, dia melihat sesuatu yang menurut dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia terhadap Presiden A. Lalu dia kritis. Tapi dalam esensinya gitu, dalam pemikiran yang bahwa ya dia menggunakan kritisnya dia itu untuk tetap menjaga dukungan dia kepada Presiden A supaya jadi lebih baik gitu, sesuai dengan sesuai dengan ekspektasi yang dia miliki terkait dengan Presiden A gitu, supaya mungkin ya bisa lebih memperbaiki diri dan sebagainya. Ya itu itu mungkin jadi semacam ya, bukti singkat lah bahwa kritis itu bisa jadi otonom gitu. Dan contoh yang tadi saya bilang soal sampah di dekat pasar itu kan juga sebenarnya bentuk kritis sebagai nilai gitu loh. Karena toh juga bisa jadi orang itu melihat sampah dekat pasar bukan sebagai masalah, tapi mungkin sebagai satu keuntungan gitu misalnya. Itu kan juga suatu bentuk kita untuk kritis terhadap sesuatu misalnya gitu. Ya tergantung bagaimana cara kita memaknai kritis itu akhirnya. Oke, ya begitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman membayangkan risetnya Mas Alvin, ya itu memang kontroversial ya. Jadi teman-teman tadi yang bertanya soal soal kita itu takut atau ya takut keliru ketika kita menyampaikan pendapat, ya diukur saja kesahihannya secara nalar gitu saja. Karena terbukti dari tulisannya Mas Alvin gitu. Relasi Indonesia dan Israel. Dan mungkin kalau teman-teman tidak tahu ya, riset saya tentang santet ya, dan riset saya bilang bahwa santet itu ada positifnya. Nah, dari sini udah ini. Saya sendiri tidak mengira bahwa akan sebanyak itu negatifnya, tapi ternyata sebanyak itu. Ya, teman-teman yang lain silakan yang ingin berpendapat atau yang ingin mengajukan pertanyaan. Bebas saja, tidak harus yang sudah berpengalaman dalam riset, yang belum silakan. Nah, mungkin ini melanjutkan saja diskusi yang tadi. Nah, kalau Mas Alvin tuh menghadapi kan seringkali kita itu sudah merasa kayaknya nalarku sudah benar deh, kayak kekritisanku ini sudah tersusun rapi, tapi masih ada hate comment. Itu Mas Alvin preventing itu gimana? Karena kan tidak semua orang bisa berpikir kritis. Ya, nggak usah diprevensi, tidak perlu dicegah, karena ya lagi-lagi itu ya bagaimana orang menyampaikan pendapat gitu ya. Kita tidak bisa asal kita aku yang benar. Kalau seperti itu caranya ya perdebatan tidak akan selesai. Ya, apa yang kita berikan ya cukup berikan ruang yang terbuka bagi mereka untuk berpendapat, untuk berargumen dan seperti itu. Ya kalau misal menurut kita itu membahayakan diri sendiri gitu, ya tidak ada salahnya kita laporkan. Seperti itu. Tapi ya sejauh yang saya amati tidak banyak situasi yang menyebabkan sampai seperti itu. Ya itu yang penting keterbukaan kita untuk memberi ruang gitu, untuk berdiskusi, untuk berdialektika. Ya itu yang penting sebenarnya. Bukan kita merasa yang paling benar.
Karena ya itu kebenaran kan bukan sesuatu yang tunggal, gitu. Kebenaran adalah sesuatu yang didiskusikan, sesuatu yang bisa dipertimbangkan, dideliberasikan dan sebagainya. Tuh. Oke. Ya, silakan teman-teman. Ini masih ada waktu sekitar ya setengah jam lagi. Kalau teman-teman masih ingin berdiskusi atau menanyakan sesuatu, terutama teman-teman yang ini ya, yang apa namanya, yang ingin mulai mengikuti lomba. Kebetulan Mas Alvin sudah berpengalaman di bidang Boleh, itu. silakan. Terkait dengan misalnya cara berpikirnya begitu. Ya, silakan teman-teman. Apakah teman-teman ingin apa namanya, bisa bertanya soal cara berpikir ya, terutama ini hal yang cukup fundamental ya. Ini tidak perlu dalam wilayah riset ya. Mungkin beberapa diskusi terakhir tadi terkait dengan riset, tapi teman-teman tidak perlu sampai ke situ juga. Maksudnya bisa. Halo. Oke. Ya, silakan Kak. Kak Rizka ya. Apakah mau mengajukan pertanyaan? Oke, mungkin ini ada persoalan teknis. Oke, mungkin aku tanya ini deh, sesuatu yang lebih praktis ya. Mungkin beberapa teman-teman dan saya sendiri di sini pernah mendapat materi semacam, misalnya kalau untuk mengembangkan ide itu bisa membuat mind map seperti itu. Itu yang saya ketahui ya. Tapi kalau Mas Alvin sendiri secara praktis ya, ketika mengetahui masalah itu kan kita berpikir logis dan sebagainya. Nah, gimana Mas Alvin menghadapi ide yang banyak gitu? Cara paling mudah itu sorting sebenarnya. Jadi sorting itu kita mengelompokkan ide-ide itu, misal terkait dengan urgensinya, ide mana yang sekiranya lebih urgent untuk direalisasikan misalnya, atau terkait dengan topiknya misalnya. Oh ini ide ini dari sudut pandang A, dari sudut pandang B, C dan sebagainya. Itu yang bisa kita manfaatkan, gitu. Sorting the ideas. Dan itu nanti juga secara berkelanjutan itu akan memudahkan untuk data analysis, gitu, untuk menganalisis lebih lanjut gitu mengenai mengenai bagaimana suatu permasalahan bisa diselesaikan. Oke, berarti itu taraf lanjutan setelah bikin. Ya, itu taraf lanjutan. Karena di sini kan kita cuma membicarakan cara berpikir, bukan? Oke. Ini gara-gara nggak ada yang nanya, Mas Alvin. Ya. Ya, oke, ini ada lagi. Kak Kurnia lagi. Silakan Kak Kurnia. Oke, silakan. Mohon maaf sebelumnya saya tanya lagi, tapi saya penasaran. Tadi sudah disebutkan kalau berpikir kritis itu kan harus banyak baca, banyak segala macam gitu. Tetapi apakah sebenarnya bisa sih Kak berpikir kritis itu menjadi sesuatu hal yang alamiah, atau kita udah bawaan dari pemikiran kita sendiri gitu, tanpa riset, tanpa dan data-data dan hal-hal yang kita alami? Ya, berpikir itu sendiri itu adalah alamiah. Kita diberi
anugerah ya dari Tuhan gitu, berupa akal pikiran, yaitu kemampuan berpikir. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk mengupgrade kapasitas pemikiran kita, kapasitas cara pikir kita agar jadi semakin substantif, jadi semakin kritis, itu yang harus dilatih gitu. Karena ya itu adalah next level of thinking gitu. Next level of thinking. Bagaimana cara kita menginterpretasi masalah, bagaimana cara kita melihat isu-isu di sekitar kita, bagaimana cara kita mendalami solusi dan sebagainya terkait dengan permasalahan, ya itu harus dilatih. Menurut saya seperti itu. Ya, gimana Kak? Terima kasih. Oke. Siap. Nggak apa-apa kan nanya banyak, nggak apa-apa. Dapat ini piring cantik sekali lagi. Oke. Iya, Oke. iya. Usul untuk UPI ya, terutama di sini Dery dan Hilman, agar sekolah pengalaman berikutnya mungkin bisa dikaitkan dengan aspek praktis dari dari berbagai kritis ini. Misal penulisan, misal metodologi riset misalnya, itu yang harus dikuatkan juga, karena berpikir kritis itu cuma jadi pangkal gitu loh. Bagaimana cara kita memperoleh knowledge gitu. Harus ada upaya lanjutan istilahnya untuk berpikir gitu. Ya itu mungkin nanti UPI akan lebih banyak ke ini. Dan harusnya pesertanya jauh lebih banyak gitu, karena berpikir itu kan langkah pertama gitu, langkah berikutnya harus lebih banyak. Ya, semoga semakin banyak yang sadar kalau berpikir itu penting. Oke. Ini ada yang bertanya, siapa Filda ini? Silakan Kak Filda. Baik, tadi kan, seperti yang udah kita ketahui, banyak nih permasalahan atau fenomena yang ada di dunia ini. Nah, saya ingin tanya, tadi Kak Alvin kan riset dengan topik Indonesia dan Israel tadi ya. Nah, itu saya ingin tanya, kenapa Kak Alvin itu memilih topik tersebut? Terima kasih, Kak. Pertimbangannya satu, Israel waktu lagi panas, bulan Mei tahun ini. Ya, apa yang terjadi, kerusuhan di sekitar Masjid Aqsa itu yang bikin saya mikir, kok terjadi lagi dan kejadian terus-menerus, dan Indonesia posisinya di mana nih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini boleh setuju boleh enggak, ini kembali ke pandangan masing-masing. Menurut saya ada satu permasalahan pelik yang sedang dihadapi oleh Indonesia dalam memberikan dukungan kepada Palestina. Apa itu? Indonesia tidak pernah bisa memberikan dukungan substantif secara politik kepada Palestina terkait dengan konflik dengan Israel. Misalnya, dengan memberikan sanksi kepada Israel, atau dengan mengucilkan Israel dari PBB, dan sebagainya. Apa yang diberikan Indonesia itu adalah satu pendekatan normatif, bantuan kemanusiaan, terus deklarasi, mengutuk tindakan Israel, yang menurut saya itu nggak ada nilainya bagi Israel. Tidak bisa menekan Israel itu sendiri. Itu cuma memberikan dorongan moral istilahnya kepada Palestina. Dan apa yang terjadi kepada Palestina? Nggak ada perubahan sama sekali sampai sekarang. Gitu. Ya Palestina masih gitu-gitu aja. Palestina masih tetap dalam pendudukan Israel. Masih tetap dalam bayang-bayang ancaman. Penghancuran paksa dan sebagainya. Itu yang terjadi gitu. Dan dukungan Indonesia kepada Palestina menurut saya itu tidak berkembang dari dulu sampai sekarang. Apa yang dilakukan? Mengutuk. Kerusuhan apa yang dilakukan? Ya kita prihatin kepada Israel. Itu terus yang terjadi. Nah, bagaimana caranya kita akan membuat suatu pendekatan yang lebih substantif, lebih efektif? Ya, caranya dengan kita menjalin hubungan dengan Israel. Kenapa? Karena dengan kita menjalin hubungan dengan Israel secara politik, kita bisa menentang di PBB Israel.
kita bisa kasih sanksi kepada mereka secara langsung. Kita bisa galang dukungan dari negara-negara lain, gitu, untuk memberikan tekanan kepada Israel. Bahkan kalau perlu kita bisa kirim pasukan, meskipun itu nggak mungkin, gitu, irasional. Nah, itu semua tidak akan bisa kita lakukan kalau kita nggak punya relasi dengan Israel, ya kan? Karena logikanya, bagaimana suatu negara menghadapi negara lain, itu harus saling mengakui dulu, baru bisa bertindak. Gitu. Itu kalau dalam ilmu yang saya pelajari, ilmu HI, ilmu hubungan internasional. Kalau Indonesia tidak mengakui Israel, ya Indonesia tidak, otomatis Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain Israel. Indonesia tidak bisa memberikan tekanan. Indonesia cuma bisa, ya udah, kutuk saja gitu. Itu sih secara singkatnya. Ya, oke. Gimana Kak Filda? Udah menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Iya, pertanyaan lagi dari Kak Kurnia. Silakan Kak Kurnia. Terima kasih Kak, saya dapat piring cantik ya. Dapat sendok. Selanjutnya. Begini Kak, kenapa sih hal-hal yang kritis gitu, itu lebih tertarik untuk dibuat kajian isu-isu terkini atau isu-isu yang mungkin berkaitan dengan masa depan? Kenapa kajian-kajian tentang masa lalu seperti, mohon maaf, apakah benar peristiwa G30S itu dalangnya dan PKI itu tidak digemari oleh masyarakat zaman sekarang? Apakah terhalang sistem atau ada sebuah paradigma yang menghalangi pendapat-pendapat seperti itu berkembang? Ya, silakan Mas Alvin. Ini saya kasih jawaban simpel aja. Kalau saya kasih jawaban yang kemana-mana, ya itu bukan kapasitas saya. Jawabannya simpel sebenarnya. Ya karena itu tidak ada manfaatnya menurut masyarakat. Ya itu tidak ada apa namanya signifikansinya gitu untuk masyarakat. Gitu sih. Jadi ya mempelajari hal yang masa lalu menurut masyarakat mungkin tidak relevan gitu. Ya lagi-lagi karena masyarakat yang semakin pragmatis gitu kan, terhadap terhadap isu-isu tersebut gitu. Itu sih. Ya, oke. Gimana tuh Kak Kurnia? Baik, sudah cukup. Ya, sebenarnya ini kayak apa namanya? Ya kalau mau yang dalam tanda kutip tidak berguna secara pragmatis, misalnya riset, saya tidak melakukan riset, tapi saya sedang mempelajari misalnya linguistik kognitif misalnya, mempelajari misalnya kita membandingkan kategori buah-buah, kategori bagian kategori ini padi ya. Jadi kalau di Jawa itu kan ada padi, ada nasi dan sebagainya, sedangkan di bahasa Inggris hanya rice misalnya. Nah, itu kita permasalahkan itu. Nah, problemnya apa gunanya bagi masyarakat? Kan tidak ada. Tapi itu terjadi gitu di universitas ya, di tingkat universitas itu terjadi. Tapi kalau di masyarakat umum kan ya tadi itu pragmatis ya. Gitu. Karena ya masyarakat butuh solusi yang ada, yang nyata dalam kehidupan mereka, bukan tidak butuh paper yang ya begitulah, tidak berimpact secara langsung. Ya, oke. Berarti memang itu emang sebatas untuk akademisi saja ya Kak ya? Enggak. Ya siapa yang mau melakukan itu? Siapa yang berkapasitas untuk melakukan itu kalau bukan akademisi? Gimana kalau Mas Alvin? Oh ya, kita tidak bisa membatasi pemikiran orang, itu yang jelas. Tapi ya itu, lagi-lagi kapasitas berbicara. Ya. Ya gitu. Jadi ya siapa orang yang yang kerjaannya bukan membaca buku, yang mau memikirkan perbedaan kategorisasi padi di dalam khasanah kebudayaan Jawa dan kebudayaan Inggris. Siapa yang punya waktu untuk itu kalau bukan akademisi? Ya. Ya gitulah. Dan siapa yang ditugaskan secara struktur, ditugaskan secara materi untuk melakukan itu, yang dibayar secara profesional? Akademisi kan. Kalau kalian let's say udah jadi budak korporat ya susah ya melakukan itu. Meskipun ada gitu. Ada yang kayak gitu, cuma ya it's not necessary. Ya, begitu Kak Kurnia. Gimana Kak Kurnia? Baik, saya sudah mendapat poinnya Kak. Terima kasih. Oke. Ya, ini ada Kak Beni. Silakan Kak Beni. Baik, terima kasih untuk merespon
Bapak instruktur atau pemateri, saya mau nanyakan terkait isu yang berkembang belakangan ini terkait hubungan internasional, masalah di Laut Cina Selatan, juga isu yang telah lama tidak basi-basi, yaitu Palestina dan Israel. Nah, menurut Bapak pemateri, bagaimana hubungannya dengan terkait dengan teori peran yang dikemukakan Holsti pada tahun 1970 dalam bukunya, saya lupa itu. Cuman teori peran ini bisa kita aplikasikan kepada antar negara, antar organisasi, dan paling kecil adalah antar individu gitu. Jadi menurut mengikat atau sanksi, tapi terhadap orang yang kuat itu kayaknya tidak berlaku gitu. Maka saya menanya kepada Bapak pemateri, bagaimana pendapat Bapak tentang teori peran terhadap kasus-kasus sengketa yang terjadi berlarut-larut dan tanpa penyelesaian, walaupun sudah campur tangan dari badan arbitrase atau PBB gitu. Gitu Pak pemateri, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ini bahasanya teknis AI, silakan Mas. Ya, jadi sebenarnya pertama-tama saya mohon maaf karena ya ini cukup di luar materi ya sebenarnya. Cuman ya saya sebisa mungkin bilang kalau ya memang demikian gitu loh. Kalau saya pakai asumsi yang saya pelajari terkait dengan realisme ya, real politik gitu. Nah, menurut real politik yang namanya badan arbitrase dan sebagainya itu bukan suatu pendekatan efektif gitu. Karena ya setiap negara pasti akan mencari kepentingan gitu. Akan memenuhi kepentingannya. Dan ya sama ya terjadi dengan negara besar gitu. Mearsheimer tahun 2002 juga bilang kalau the great power will tend to be great power. Negara besar akan berusaha memaksimalkan kekuatannya dalam segala hal. Nah, yang bisa menyelesaikan itu ya tentunya negara besar yang lain yang punya kepentingan bertentangan. Itu. Dan ya menurut saya konflik-konflik demikian itu akan terus ada gitu selama negara punya kepentingan. Yang bisa kita lakukan ya kita berusaha ya let's say mempersuasi suatu negara dengan bantuan dari negara lain yang lebih besar dan bertentangan. Let's say di Laut Cina Selatan misalnya, ya kita minta dukungan Amerika misalnya. Itu suatu tindakan yang mungkin bukan tepat ya, tapi paling rasional itu dan paling mungkin untuk dilakukan gitu menghadapi situasi seperti itu. Itu sih singkatnya. Tapi mungkin kalau misal lebih lanjut, analisis lebih lanjut mungkin bisa ya datang ke diskusi terkait ini. Menurut saya banyak sekali ya di jurusan-jurusan HI gitu. Tapi kalau untuk di sini ya saya kasih batasan sampai situ aja karena ini sudah di luar materi. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Alvin. Ini ya materi yang sangat ini ya, ilmu politik internasional lagi, bukan ilmu politik doang gitu. Oke. Ya, apakah ada teman-teman yang lain yang hendak maaf adik moderator, saya coba menambahkan atau merespon dari pemateri. Jadi kita setuju ya di sini bahwa hukum yang dibuat itu sebenarnya ya mengikat kepada mereka yang di bawah gitu, mereka yang tidak punya power. Dalam artian ya istilah sekarang nih tajam ke atas, tumpul ke bawah gitu kan. Jadi memang
kadang-kadang kan dari teori itu kita mengenal adanya ego dan alter. Di situ tentu kan ada impact dari dalam dan dari luar. Pasti ego, saya setuju tuh. Tapi dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum itu terkadang tidak adil. Terima kasih Pak Pemateri juga moderator, itu tambahan sedikit dari saya. Ya, terima kasih. Itu barusan ini ya mungkin satu praktik berpikir kritis. Itu kalau dikaitkan dengan forum ini. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin berpendapat atau bertanya begitu. Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ini, mungkin ada yang pernah berpengalaman begitu terkait dengan kekritisan, entah dalam lingkup riset atau lingkup di luar riset, itu bisa diceritakan lah, dan kendala-kendalanya ya terutama. Misalnya ketika meriset itu ada problem apa gitu. Silakan teman-teman. Ya, kita masih ada waktu ya, sekitar 10 menit ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berpendapat. Oke, jika misalnya tidak ada lanjutkan ke sesi ini, sesi dokumentasi. Bentar, ada yang bertanya di chat. Oke. Ya, ini mungkin untuk teman-teman yang tidak terhalang oleh sinyal, kita akan memasuki sesi dokumentasi sebelum kita mengakhiri acara ini. Ya, silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Mungkin Mas Hilman bisa memandu. Dihitung saja Mas Hilman. Oke, siap-siap. Oke, mungkin ditunggu dulu teman-teman yang lain. Ya, ini apakah masih ada yang akan mengaktifkan kameranya lagi ya? Ini masih ditunggu. Ini mungkin udah tidak ada. Mas Hilman, silakan Mas Hilman. Oke, aku hitung mundur ya. Dari slide pertama, mungkin 1, 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide 2. 3, 2, 1. Oke. Oke, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengaktifkan kamera. Oke, sebelum kita tutup, mungkin Mas Alvin, silakan memberikan penutup. Ya, jadi ya itu yang saya bisa sampaikan ya, bahwa
Berpikir kritis itu sebuah skill yang harus dilatih dan itu inherently jadi apa ya, kemampuan yang harus kita kuasai gitu kan. Dan pemanfaatannya banyak ya, bukan cuma apa sekadar untuk berdebat atau apa gitu, tapi ya harus diimplementasikan dengan lebih substantif. Itu menurut saya. Ya, saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih Mas Alvin. Ya, pada akhirnya bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa berpikir kritis itu tidak lagi merupakan sebuah saran bagi kita, tapi itu menjadi semacam keharusan, bukan hanya bagi akademisi, tapi bagi semua orang. Karena memang dengan fakta bahwa lingkungan kita ini beragam, kita sadar bahwa ternyata Indonesia ini sangat berbeda-beda gitu, tidak heterogen. Ya ada kondisi itu heterogen begitu, dan itu merupakan hal yang mengharuskan kita untuk mampu berpikir kritis, berpikir rasional, dan bersikap lebih terbuka. Baik, terima kasih untuk Mas Alvin yang sudah memberikan materi yang sangat baik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berdiskusi pada pagi hingga siang hari ini. Nah, semoga kita semua mendapat manfaat dari acara ini. Baik, saya mewakili UPI Interdisipliner memohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga teman-teman betah untuk datang lagi dan terus-terusan mendapat manfaat dari acara yang kami selenggarakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih.